Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, ingat nikmati sajalah. Oke, film kita kali ini berjudul Entrapment yang rilis tahun 1999, di mana bercerita tentang aksi pencurian besar yang dilakukan oleh dua orang yang sebelumnya tidak saling mengenal satu sama lain. Pencurian mereka akan sangat menegangkan karena ada banyak jebakan yang harus mereka lewati. Penasaran kan gimana serunya film ini? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan aksi seorang pencuri yang turun dari gunung tinggi lalu masuk ke suatu ruangan melalui jendela. Pencuri itu menghindari petugas dengan berlindung dari vas bunga. Teknologi canggih yang ia gunakan memudahkannya mengambil lukisan mahal. Hasil curian itu ia kirimkan kepada konglomerat bernama Conrad yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Scene kemudian berpindah di Kuala Lumpur 15 hari sebelum pergantian tahun, di mana menampilkan Conrad yang memuji sang pencuri atas keberhasilannya mencuri lukisan Rembrandt di umur yang sudah tua. Di sisi lain, di kota yang berbeda yaitu di New York, terdapat seorang pria bernama Cruz yang merupakan agen FBI. Ia mendapat laporan dari wanita bernama Gin bahwa lukisan Rembrandt telah hilang dicuri seseorang yang masuk melalui jendela kaca seberat 400 pound. Gin kemudian menunjukkan rekaman pada saat penjualan lukisan lalu menandai seorang klien yang bernama Robert McDougall. Gin yakin bahwa Mac lah pelakunya, tapi Cruz tak percaya karena Mac telah berusia 60 tahun. Mustahil baginya untuk bisa memanjat bangunan tinggi. Lagi pula, Mac juga sudah sangat kaya. Harga lukisan Rembrandt tak berarti baginya. Gin masih tetap mencurigai Mac. Ia mencari data-data tentang Mac, lalu Cruz mengejutkannya dengan berkata bahwa mungkin Gin benar. Mac ditemukan berada di sekitar lokasi hilangnya Rembrandt. Cruz memiliki rencana, yaitu mengirimkan seseorang untuk dijadikan umpan menarik perhatian Mac. Gin dengan semangat menawarkan dirinya sendiri untuk dijadikan umpan. Ia optimis bisa menarik Mac masuk ke penjara. Scene kemudian berpindah di kota London. Terdapat Gin yang sedang mengawasi Mac dari dalam mobil. Setelah lama menunggu, terdengarlah suara keras dan orang-orang keluar dari gedung, termasuk Mac. Kepergian Mac terlalu cepat sehingga Gin kehilangan jejak. Sepulangnya dari tempat itu, Gin pun tertidur. Ia tiba-tiba terbangun karena Mac muncul di kamarnya. Mac ternyata tahu bahwa Gin telah mengikutinya seharian. Gin berkata ia ingin bekerja sama dengan Mac untuk mencuri sebuah topeng berharga. Mac yang mengincar topeng tersebut kemudian membuat kesepakatan dengan Gin, yaitu memastikan tidak ada yang berkhianat di antara mereka berdua. Mac berjanji akan menemui Gin besok hari pukul 9 di luar hotel. Setelah itu, Mac menghilang sebelum Gin mendapat kejelasan. Pada keesokan harinya, Gin sudah bersama dengan Mac di dalam mobil. Mac memberi tugas pertama untuk Gin, yaitu membeli vas King dengan menggunakan kartu kredit palsu. Gin pun menurutinya. Ia kemudian bertemu dengan pemilik toko yang menyambut Gin, lalu menunjukkan vas yang ingin ia beli. Gin memeriksa vas itu, lalu memberikan kartu kreditnya pada pemilik toko. Tapi pria tersebut tampak mengetahui bahwa kartu kredit yang diberikan Gin adalah palsu. Pria itu menodongkan pistolnya ke leher Gin. Karena merasa terpojok, Gin melempar vas itu ke kepala si pria lalu mengambil sesuatu yang ada di pecahan kaca. Ia kemudian masuk ke dalam mobil lalu seseorang menyerang dari luar jendela. Untungnya Mac sigap menampar pria tersebut lalu menancap gas. Setelah berhasil melarikan diri, Mac mengira Gin telah gagal menuntaskan misi pertama. Tapi ternyata Gin lebih pintar dari dugaannya karena ia berhasil mengambil barang incaran yang berisi tentang rancangan lengkap sistem keamanan Bedford Palace. Mac kemudian membawa Gin masuk ke helikopternya untuk pergi menuju rumah Mac yang tersembunyi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Mac membangunkan Gin dan mereka telah sampai di rumah tua milik Mac yang berada di dekat lautan. Saat masuk ke rumah itu, Gin terpesona melihat seni kontemporer milik Mac yang hanya ia tunjukkan untuk dirinya sendiri.
Meg kemudian mengajak Gin untuk berdiskusi mengenai peraturan dan memastikan tidak ada kepentingan pribadi. Pekerjaan adalah pekerjaan. Jika salah satu dari mereka berpikir tentang tugas lain, maka mereka akan tertangkap atau bahkan mati. Scene kemudian berpindah di mana menampilkan Gin dan Meg yang mulai menyusun rencana. Meg tampak meremehkan kemampuan Gin, lalu Gin pun tersinggung kemudian menceritakan pengalamannya mencuri lukisan Rembrandt. Gin menunjukkan skillnya dalam memanjat serta menari dengan berani. Meg pun memuji Gin, lalu ia menunjukkan lukisan Rembrandt yang ternyata dicuri oleh ulah Gin sendiri. Meg melihat aksi Gin dari ruangan hotelnya. Hal tersebut membuat Gin kecewa terhadap dirinya sendiri karena ia kira penyamaran yang ia gunakan bisa mengecoh siapa saja. Tapi ternyata tidak untuk Meg. Scene kemudian berpindah di mana Meg mendapat kunjungan tamu yang bernama Thibaut de Aux. Thibaut de Aux membawakan barang-barang yang dibutuhkan Meg termasuk kamera IR Thermo. Thibaut de Aux bertanya di mana Gin, lalu Meg berkata bahwa ia menyuruh Gin untuk berlatih berenang setiap hari selama 1 jam. Setelah selesai berenang, Gin melihat kepergian Thibaut de Aux. Ia kemudian membantu Meg menyiapkan barang yang mereka gunakan untuk misi ke depan. Mereka menggunakan benang untuk dijadikan bahan percobaan melewati sinar laser. Mereka berdua juga berlatih membuka ubin sesuai dengan suara lonceng yang berbunyi saat tengah malam. Meg melatih Gin dengan sangat keras. Scene berpindah pada beberapa hari kemudian di mana kemampuan Gin semakin membaik. Ia melewati benang dengan mata tertutup dan berhasil mendapatkan topengnya. Walaupun sudah berusaha untuk sempurna, Meg tetap melihat kekurangan Gin. Ia sama sekali tidak memuji keberhasilannya sehingga membuat Gin merasa kecewa. Meg lalu keluar dari ruangan karena merasa bersalah dan untuk menebus kesalahannya, Meg memberikan gaun untuk Gin yang akan ia gunakan pada saat menghadiri acara besar nanti. Gin merasa terharu karena selama hidupnya ia tak pernah mendapatkan hadiah dari seseorang. Ia memutuskan untuk membelikan hadiah juga untuk Meg. Namun ternyata Gin malah pergi ke tempat telepon umum untuk menghubungi Cruz. Gin memberitahu bahwa tampaknya Meg sudah mulai memakan umpan yang ia lempar. Gin berencana untuk menyerahkan Meg pada Cruz, namun tanpa ia sadari ternyata Meg menyadap percakapan mereka melalui alat canggihnya sehingga ia mendengar rencana-rencana busuk Gin. Scene berpindah menampilkan Gin yang pulang saat hari sudah malam. Ia memanggil Meg lalu mencarinya keluar. Gin hampir saja terjatuh karena burung yang terbang melewatinya. Ketika Gin menatap ke bawah, ia dikejutkan oleh kehadiran Meg di belakangnya. Meg mengingatkan Gin untuk bersiap karena mereka akan pergi ke Bedford Palace pukul 2 pagi. Setelah selesai berdandan, Meg memuji kecantikan Gin lalu memberikannya topeng sesuai dengan acara yang akan mereka ikuti, yaitu pesta topeng. Scene berpindah di acara megah, terdapat banyak orang yang datang untuk menikmati seni yang ada di gedung tersebut. Maksud kedatangan Meg dan Gin adalah untuk mencuri topeng berharga yang diletakkan di tempat tersembunyi. Mereka berdua pun memulai aksinya sesuai rencana, yaitu meletakkan alat pelacak berukuran kecil di atas keramik. Setelah acara selesai, Meg dan Gin menyusuri sungai lalu menyelam melewati terowongan menuju lokasi alat pelacak yang sudah mereka siapkan. Kemudian mereka memasang bom yang akan meledak bersamaan dengan suara lonceng berbunyi sehingga suara ledakan akan teredam oleh kerasnya suara lonceng. Dalam waktu singkat, mereka berhasil membuka jalan menuju ruang utama tanpa membuat petugas curiga. Meg kemudian mengeluarkan alat yang bisa membaca arah laser. Lalu giliran Gin untuk beraksi, yaitu melewati sinar laser mengikuti instruksi dari Meg. Sesuai latihan, Gin berhasil melewati rintangan. Selanjutnya, ia harus berhati-hati dalam mengambil topeng tersebut karena dilengkapi alat yang mendeteksi tekanan. Gin menggunakan pisau untuk menahan alat itu, lalu dengan perlahan memasukkan topeng yang ia dapatkan. Setelah itu, Gin mengeluarkan permen karet dari mulutnya, lalu meletakkan permen tersebut sebagai penahan tekanan. Di sisi lain, seorang petugas memeriksa setiap topeng di dalam gedung dan ia pun terkejut karena topeng paling mahal telah hilang. Scene kemudian berpindah di mana terlihat Gin yang berteriak bahagia karena lega telah menyelesaikan tugas dengan lancar. Ketika ia ingin naik ke perahu, Meg menahannya lalu menenggelamkan Gin. Meg yang sudah tahu bahwa Gin ingin menjebaknya dan Meg menghukum Gin karena mengkhianati kerjasama mereka.
Gin berusaha membela diri dengan berkata ia akan memberikan bagian yang besar untuk Meg. Meg pun terbuai lalu membatalkan niatnya membunuh Gin. Scene kemudian berpindah di mana menampilkan Meg dan Gin yang saat ini berada di Kuala Lumpur. Kali ini Gin mengajak Meg untuk mencuri uang dari bank. Sesampainya di rumah, Gin membuka jendela yang menampilkan langsung pemandangan gedung tinggi, tempat perizinan bank internasional yang mengatur transaksi uang di Asia Tenggara. Gin memberitahukan bahwa hanya ada satu orang yang punya akses tak terbatas untuk masuk ke bank tersebut. Ia adalah Lee Kuan Hong, Kepala Perizinan Bank Internasional Kuala Lumpur. Uang di bank tersebut diletakkan di dalam ruang besi yang dapat diakses melalui dua hal, yaitu kode kunci dan juga scan retina asli. Gin telah memberitakan seseorang untuk menyemprotkan sesuatu ke mata Lee Kuan Hong dan otomatis Lee Kuan Hong pastinya melakukan pemeriksaan pada matanya yang sakit. Dengan sedikit bantuan dari anak buah Conrad, Gin akan mendapatkan scan retina asli milik Lee Kuan Hong. Mendengar rencana gila Gin, Meg mengaku bahwa ia tak bisa melakukannya hanya dalam satu malam. Ia setidaknya membutuhkan waktu 3 minggu untuk persiapan dan juga latihan. Tapi Gin membantainya dengan berkata bahwa aksi mereka harus dilakukan pada malam tahun baru atau tidak sama sekali. Adalah hal mustahil merampok bank dengan keamanan tinggi jika tidak ada persiapan sama sekali. Lalu Gin meyakinkan Meg bahwa jika mereka berdua bekerja sama, maka tak akan ada kata mustahil. Scene pun berpindah pada Meg yang memanfaatkan waktu untuk memeriksa keadaan di sekitar gedung bank. Ia memperhitungkan segalanya demi kelancaran misi mereka. Di sisi lain, Gin pergi menemui Conrad dan tanpa ia sadari ada tiba de Aux yang memotret setiap aktivitas yang ia lakukan. Gin berhadapan dengan Conrad untuk melakukan barter. Conrad memberikan scan retina asli milik Lee Kuan Hong, sedangkan Gin memberikan hasil curiannya berupa lukisan Rembrandt dan juga topeng berharga. Gin dengan percaya diri memberikan koper berisi topeng, namun ketika Conrad membukanya, ternyata koper itu berisi batu dengan gambar wajah. Conrad pun marah lalu melempar batu itu serta koper milik Gin. Gin mengambil kopernya lalu pergi dengan perasaan kecewa. Scene pun berpindah pada Meg yang pulang ke rumah lalu memanggil Gin. Tiba-tiba Gin menyerangnya dari belakang. Gin marah lalu bertanya mengapa Meg tega membohonginya. Tapi Meg berkata bahwa ia ingin Gin membatalkan rencananya merampok bank Lee Kuan Hong karena itu terlalu berbahaya. Meg tadinya berniat untuk menjual barang hasil curian mereka kepada orang lain. Namun ia tak menjualnya karena mengingat keinginan Gin merampok bank tersebut. Gin pun luluh lalu tertidur di samping Meg. Tanpa ia sadari ada seseorang yang memotret kedekatan mereka berdua. Pada keesokan harinya, Gin berhasil mendapatkan scan retina dari Conrad. Ketika dalam perjalanan pulang, dua orang pria tiba-tiba menyeretnya ke suatu ruangan. Gin dipertemukan dengan Cruz yang meminta kejelasan dari Gin tentang rencana awal mereka. Cruz merasa dihianati lalu menunjukkan foto kedekatan Gin dan juga Meg. Gin membela diri dengan berkata bahwa kedekatannya dengan Meg hanya sebatas bisnis saja. Gin berjanji akan memberikan hasil pekerjaannya pada Cruz pada besok hari. Gin kemudian pergi lalu muncullah tiba de Aux yang memprovokasi Cruz bahwa Gin tidak bekerja untuknya lagi. Cruz pun tersinggung lalu menyerang tiba de Aux dan ia dalam kebingungan lalu pergi begitu saja. Scene berpindah pada Gin dan Meg yang sudah berpenampilan formal, siap untuk misi besar. Meg berhenti di suatu tempat, lalu di belakangnya terdapat anak buah Cruz yang mengawasi. Untungnya Meg adalah orang yang peka sehingga ia bersembunyi dari orang tersebut. Meg kemudian melanjutkan aksinya yaitu mengubah kabel yang tersambung dengan kamera CCTV. Setelah itu, Meg mengganti pakaiannya saat berada di dalam lift lalu bertemu dengan Gin. Pergerakan mereka diawasi oleh Cruz dari ruangan CCTV. Meg dan Gin kemudian keluar dari lift lalu menunggu beberapa waktu kemudian kembali masuk ke dalam lift. Rekaman CCTV berhasil disabotase oleh Meg sehingga Cruz dan tim tak bisa melacak keberadaan mereka. Cruz yang curiga meminta petugas untuk menampilkan rekaman ruangan lain, tapi mereka tak bisa menemukan mereka berdua. Di sisi lain, ternyata Meg dan Gin berganti pakaian dan masuk ke lantai tempat berangkas berisi uang. Cruz yang menemukan kejanggalan pun tak tinggal diam.
Ia mengirim petugas kepolisian untuk memeriksa keadaan di sana, lalu menangkap dua orang tersebut. Terlihat Meg dan Gin membuka kode pengaman menggunakan alat canggih. Setiap malam pergantian tahun, sistem keamanan dalam bank tersebut akan dinonaktifkan hanya dalam 10 detik. Walaupun singkat, Gin berhasil memindahkan uang dengan jumlah 8 triliun ke rekeningnya. Akan tetapi ketika Gin melepaskan kabel yang terhubung dengan komputer, tiba-tiba suara alarm berbunyi, lalu jalan keluar pun mulai tertutup. Dengan usaha penuh, Gin mengambil disk, kemudian Meg memerintahkan Gin untuk menjaga pintu, dan ia melempar kursi lalu tetap mencoba untuk mengeluarkan disk. Dalam waktu krisis, Meg berhasil mendapatkan disk tersebut lalu keluar dengan selamat. Ketika menaiki lift, Cruz menyadari bahwa rekaman CCTV telah dibekukan oleh Meg. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan lift tersebut lalu mengirimkan petugas ke lantai 50. Di sisi lain, terlihat Meg yang berhasil membuka pintu lift lalu mengajak Gin untuk pergi keluar. Tapi ternyata Cruz sudah menempatkan tim kepolisian di sana yang menembak tabung gas sehingga Meg terpaksa berpindah haluan menuju tangga. Tapi di tangga juga sudah dikepung oleh tim lainnya. Lalu mau tak mau Meg harus melewati jalan yang dipenuhi dengan gas. Sebelum itu, Meg merusak kamera CCTV lalu menyuruh Gin untuk menutup mulut serta matanya demi menghindari gas. Meg kemudian menghancurkan kaca lalu berlari bersama Gin menuju ruangan terlarang. Untungnya selalu ada plan B yang sudah disiapkan Meg. Ia memberikan parasut untuk Gin lalu menyeberangi saluran ventilasi melewati kabel lampu tanpa pengaman sama sekali. Di sisi lain, terlihat helikopter yang berpatroli. Kabar buruknya adalah kabel tersebut tidak cukup kuat untuk menahan berat Meg dan juga Gin, sehingga mereka pun bergelantungan dari ketinggian. Meg dan Gin terlempar ke tiang, lalu dengan susah payah mereka memanjat. Setelah berhasil, Meg membawa Gin pergi ke atap bangunan. Tapi kedatangan mereka malah disambut oleh tim SWAT yang menjaga di atas. Tanpa menghiraukan ancaman, Meg dan Gin nekat tetap berlari menuju saluran udara lalu menutup akses masuk ke sana. Meg memasangkan parasut untuk Gin lalu membiarkannya untuk pergi sendirian. Gin tentu saja menolak dan ia ingin pergi bersama dengan Meg, tapi keadaan tidak mendukung. Meg berjanji akan menemui Gin di stasiun kereta esok pagi. Gin pun pasrah lalu masuk ke dalam saluran udara, sedangkan tim SWAT berhasil membuka pintu masuk untuk menangkap Meg. Gin yang berhasil selamat hanya bisa berjalan lesu. Lalu pada esok harinya ia menunggu kedatangan Meg yang tak muncul juga. Saat Gin hampir kehilangan harapan, saat itulah Meg hadir di sampingnya. Gin pun tersenyum lalu tiba-tiba Aux datang kemudian berkata bahwa Gin akan ditahan karena telah melakukan pencurian besar. Gin dilanda kebingungan lalu Aux menyuruh Meg untuk menjelaskannya pada Gin. Meg berkata bahwa ia sebenarnya bekerja sama dengan Aux selaku anggota FBI yang sudah mengincar Gin sejak 1 tahun yang lalu. Meg adalah seorang pencuri yang sudah ditangkap oleh Aux. Meg dan tim FBI membuat kesepakatan jika Meg berhasil menangkap Gin maka Meg akan dibebaskan tanpa denda dan juga hukuman. Gin pun benar-benar merasa kecewa. Lalu Meg berbisik pada Gin bahwa ia punya plan C dan Meg memasukkan amplop berisi paspor, uang dan juga visa. Gin semakin tidak mengerti apa yang direncanakan oleh Meg. Meg berkata bahwa dirinya sudah memperhitungkan segala hal dan ia ingin Gin mempercayainya. Aux berteriak mengingatkan Meg bahwa waktunya berbincang sudah habis. Gin kemudian menangis, lalu ketika kereta berhenti, Gin menodongkan pistolnya ke kepala Meg, lalu mengucapkan selamat tinggal padanya. Gin dengan sigap masuk ke dalam kereta sambil menatap Cruz yang masih mengejarnya. Cruz masih mengincar Gin, sedangkan Aux sengaja membebaskan Gin karena Meg memberikan 4 prototipe super chip yang masing-masing berharga $5 miliar untuk menebus kebebasan Gin. Meg yang sudah ditinggalkan oleh Gin merasa kesepian. Kini semuanya kembali seperti semula, yakni di mana Meg hidup sendirian. Namun tiba-tiba Gin muncul di seberang stasiun. Gin ternyata melompat dari kereta pada pertengahan stasiun. Gin berkata bahwa dirinya tak mau memegang rekor sendirian. Ia membutuhkan bantuan Meg untuk menyelesaikan misi selanjutnya. Gin mengucapkan benda-benda berharga yang akan ia curi bersama Meg. Lalu ketika kereta lewat, Meg menghilang.
Gin memanggil nama Meg yang ternyata berada di belakangnya. Gin pun tersenyum bahagia lalu memeluk Meg dan siap untuk melakukan misi perampokan selanjutnya. Dan film Entrapment pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya bareng Mimin Guanteng. Dan kebanyakan orang tidak mengerti betapa berharganya sebuah kebersamaan sampai saatnya perpisahan yang memaksa mereka untuk memahaminya. Dadah.